Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini lagi-lagi spesial nih Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita kedatangan seorang pendeta. Seorang pendeta, dia basis pelayanannya di GKI Mojosari. Perkenalkan, ini adalah Pendeta Yonatan Adi Wijaya. Betul ya namamu ya? Betul. Ya, boleh disapa dulu Bapak Ibu yang di tempat masing-masing. Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian, secara khusus jemaat GKI Resut, senang berjumpa dan berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara. Oke, ya ini Pendeta Yonatan akan memandu kita tentang satu konteks kehidupan yang seringkali nih Bapak Ibu ya, kita jadi banyak kepikiran karena kok anak-anak nih main game terus. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Iya, karena Pendeta Yonatan nih yang saya kenal ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga seorang yang bisa mengerefleksikan firman Tuhan lewat game gitu. Waduh, berat banget ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai percakapan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perjumpaan kami saat ini. Sertailah setiap percakapan kami supaya ini juga menjadi dasar bagi firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan pada kami, terutama melalui Pendeta Yonatan yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan bimbing kami semua supaya kami bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan menjadi modal bagi kami untuk kami dapat melakukannya di tengah kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Yonatan gitu ya. Saya manggilnya gitu aja ya. Kak Yonatan, ini kan kalau kita bicara soal, ya memang secara khusus kita bicara soal game ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini kan pergumulan kita semua gitu ya. Anak di rumah diajak ngomong gini mulai ya main nge-game terus gitu ya, nggak ada berhenti-berhentinya. Bahkan ketika baterainya habis pun segera mencari sumber listrik terdekat. Charger gitu. ya. Iya, nyari charger dan dia lanjut terus kan gitu ya. Biasanya anak-anak sekarang gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau Kak Yonatan sendiri lihat ini sebagai apa? Fenomena atau persoalan? Ya, kalau kita bicara tentang dunia permainan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita boleh jujur dan bahkan mungkin bertanya dalam diri kita, kadang kan pertanyaan gini, bisa nggak sih manusia itu hidup tanpa game kan gitu ya? Nah, iya, atau tanpa permainan gitu ya? Bisa nggak ini digantikan oleh sesuatu hal yang lain atau bahkan mungkin di stop nggak melakukan apapun berkaitan dengan game itu? Maka sebenarnya kalau boleh saya menerangkan dan bahkan menjawab, sebenarnya manusia itu ada satu istilah yang cukup menarik, yang namanya homo ludens. Oke, apa itu homo ludens? Jadi homo ludens itu kalau dalam bahasa yang harafiah biasa diartikan sebagai manusia itu makhluk yang bermain, gitulah kira-kira. Dan ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Manusia itu seorang insan yang bermain bahkan mungkin sedari kecil gitu ya. Kalau Mas Riki dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita dengan jujur mengatakan bahwa manusia itu dibesarkan dan bahkan dilahirkan oleh berbagai ragam permainan, ya kan? Sejak usia kita kecil dini gitu ya. Manusia itu kan diperkenalkan dengan berbagai bentuk permainan. Contoh biar makin paham nih. Ya. Misalnya gini, ini kan walaupun kita bicara tentang permainan ya, permainan itu kan sesuatu yang amat luas. Ya. Permainan itu bisa berbicara tentang yang sifatnya analog, sifatnya digital gitu ya. Permainan itu bisa menggunakan alat atau tidak gitu ya. Sederhana maupun kompleks. Jadi games itu memang kategorinya banyak sekali gitu ya. Tapi yang jelas permainan itu kalau boleh saya katakan dia itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Ya. Misalnya begini deh, kalau Bapak Ibu Saudara punya cucu, punya anak yang masih kecil bahkan masih bayi, ya, banyak orang tua spend money ya atau mengeluarkan uang itu salah satunya untuk apa? Selain untuk belajar. Biasanya adalah membelikan mainan. Beli mainan, iya. Nah, gitu ya. Mau dimanapun
Ketika ada mainan yang menarik atau kita anggap menarik untuk anak kita, kita belikan, kita rela untuk membelikan itu. Artinya apa? Fenomena ini menunjukkan bahwa kita ini sudah diperkenalkan dengan dunia permainan itu sejak dulu oleh kedua orang tua kita, gitu ya. Kita akrab dengan hal itu, dan bahkan ada satu kesadaran psikis dalam diri kita bahwa manusia itu memang membutuhkan games atau permainan itu sebagai bagian dari kehidupannya, sebagai hiburan, gitu ya. Bayangkan kalau manusia itu ndak mengenal apa yang namanya games itu, saya nggak tahu apa jadinya gitu. Kira-kira kalau Mas Riki hidup tanpa permainan itu seperti apa? Serius banget serius banget gitu. Bahkan orang-orang di Resut ngira saya terlalu serius gitu. Bayangkan kalau saya nggak pernah ngegame, nggak pernah punya mainan. Lebih banget serius lagi ya. Waduh. Gitu ya. Bahaya. Maksud saya begini, bahwa Homo ludens ini yang sebenarnya ini istilah yang diperkenalkan oleh seorang filsuf Belanda yang bernama Johan Huizinga. Ya, dia menuliskan satu buku dalam rangka menanggapi era digital yang terjadi dan makin maraknya dominasi digital itu dalam kehidupan manusia, termasuk juga digital games, ya, atau video games atau apapun itu, ya. Dia ini punya pandangan yang menarik melalui teori Homo ludens ini. Jadi dia mengatakan bahwa yang namanya bermain atau playing itu tidak kalah pentingnya dari dua kegiatan manusia yang lain, yaitu berpikir dan bekerja, gitu ya. Itu sebabnya dia menciptakan satu istilah yang baru ini untuk memperlengkapi yang lain. Jadi kita kan mengenal ada banyak istilah yang hampir sama, Homo sapiens gitu ya, Homo faber dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 atribut utama. Jadi ada satu atribut yang ditambahkan, yaitu playing. Ya, jadi selain thinking, dia working atau making, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah playing. Jadi ini sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan dan bahkan menjadi budaya, gitu ya, dalam kehidupan manusia. Nggak usahlah bicara soal manusia, kita juga melihat bahkan keluarga hewan pun, entah itu kucing, anjing dan lain sebagainya, itu kan dia bahkan juga bermain gitu ya, walaupun dengan cara mereka gitu kan ya. Tapi istilahnya adalah bahwa kita dikenalkan dengan berbagai ragam permainan itu dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan perkembangan games ini juga bisa dikatakan berbanding lurus dengan kebudayaan dan bahkan kehidupan manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi misalnya ketika ilmu pengetahuan manusia berkembang, maka games juga berkembang, gitu ya. Misalnya ada instrumennya atau tidak, ada alatnya atau tidak, itu juga berpengaruh. Yang misalnya kita hadapi sekarang, ada internet atau tidak, itu sangat berpengaruh dalam dunia games. Nanti mungkin saya bisa ceritakan sedikit soal pengaruh internet itu ya dalam kehidupan dan bahkan games itu sendiri. Itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi ini menjadi satu hal yang semakin kompleks. Makin kompleks kehidupan manusia, makin komplekslah dunia permainan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya games itu berbicara secara nggak langsung soal konteks dan masa, gitu. Kita nggak bisa mengatakan dengan hitam putih gitu ya. Misalnya mana games yang baik, mana yang tidak, nggak sesederhana itu gitu. Jadi lebih daripada itu. Ya, mungkin dulu waktu zamannya orang tua atau bahkan kakek nenek kita, ya memang zamannya itu masih analog gitu ya, masih yang sifatnya tradisional gitu ya. Ya tentu itu nggak bisa dibandingkan dengan games yang ada sekarang gitu. Jadi ini bicara soal konteks, mau tidak mau gitu ya. Dunia permainan berkembang pesat itu seiring dengan berjalannya kehidupan itu sendiri. Kira-kira gitu. Berarti ini kalau pakai pandangannya Johan Huizinga ya jadi konkret. Kalau misalnya biasa kita ngomong ya anak-anak ya kerjaannya main kan gitu ya. Betul. Secara ilmiahnya namanya Homo ludens itu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi memang manusia itu bermain. Saya tuh pernah ini Kak Yonatan pernah pakai juga pandangan ini untuk meneliti fenomena tentang kebiasaan main futsal sebagai satu
bagian dari karya persekutuan yang dilakukan oleh gereja gitu. Jadi karena konteksnya supaya gimana sih caranya supaya anak-anak muda nih datang gitu. Nah ternyata dari situ dapat analisis bahwa emang permainan itu mempersatukan juga gitu. Artinya sampai di usia berapapun rasanya akan selalu relate, akan selalu relevan kalau kita bicara soal permainan adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang bukan berarti ya manusia kerjanya main terus, enggak gitu. Tapi kalau tadi belajar dari Johan Huizinga kan berarti ditambahkan satu unsur kehidupan manusia ya, playing itu. Oke. Nah kalau gitu sebenarnya apa yang bisa kita lihat supaya kan di yang sekarang yang sering kali jadi persoalan tuh ketika orang tua ngerasa bahwa main game tuh bener apa enggak sih gitu. Jadi anak-anak nih kalau main game atau permainan itu berapa lama, terus harus seperti apa. Nah itu mungkin kita belajar dari ini kali ya, tujuannya tuh sebenarnya apa. Kak Yonatan, orang main game, orang mengenal permainan ya, baik yang kita yang misalnya secara generasi lebih awal gitu ya, permainannya kan kalau tadi Kak Yonatan bilang analog itu artinya ya tradisional gitu ya, macam-macam permainan tradisional. Saya juga main juga, saya rasa Kak Yonatan juga waktu kecil juga masih main kan ya, itu petak umpet, apa lagi ya dulu banyak banget ya, gobak sodor. Ya gobak sodor saya main juga. Padahal itu kita beda konteks ya, nggak di kota yang sama. Saya kan Tangerang, Kak Yonatan dulu kecilnya di mana? Kediri, lahir di Kediri. Oke, lahir besarnya Kediri, beda tapi gamenya sama gitu dan mainnya sama teman-teman yang seusia sepermainan waktu itu. Nah kira-kira sebenarnya tujuannya apa sih Kak? Orang-orang main game itu apa sebenarnya? Iya, kita mungkin bicara dalam ini ya, dalam konteks yang lebih besar. Dalam hal ini ya ini fenomena yang mengglobal dalam kehidupan kita. Tentu yang pertama kalau kita bicara tujuan tadi saya juga sudah singgung sedikit ya. Saya bicara secara khusus tentang video games ya, barangkali Bapak Ibu ya, supaya lebih spesifik gitu ya. Kita nggak bicara soal games yang lain gitu ya, tapi lebih video games karena konteks kita hari ini. Mungkin yang pertama pasti yang namanya permainan itu bersifat menghibur, pasti ya. Dan sesuatu yang menghibur tentu ini berbicara tentang porsi ya. Kalau beberapa orang bilang memang yang namanya hiburan pasti ya selingan kan, nggak mungkin setiap saat itu kita hiburan gitu, berhubungan dengan hiburan terus gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini perlu disadari bahwa tujuan awalnya memang yang pertama adalah untuk menghibur. Gitu ya. Masa waktu hidup kita juga tidak mungkin kita habiskan untuk sesuatu yang hanya sifatnya menghibur ini kan, gitu kan. Lalu yang kedua tadi sudah dibahas juga, disinggung juga terkait komunikasi sebenarnya. Jadi pada zaman mungkin 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang lalu kalau kita boleh flashback tentang games atau video games itu sendiri memang berkembang luar biasa pesat. Dari 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saja games itu sudah benar-benar berubah gitu. Dari apa yang saya alami, saya mungkin kalau boleh dihitung ya kira-kira berapa ya, 17 tahun mungkin saya mengenal video games itu gitu ya. Dan spiritnya adalah bahwa developer games itu atau orang-orang yang memang punya talenta untuk menciptakan games itu tujuannya itu sebenarnya sederhana, supaya setiap orang yang terpisah jarak ini bisa bermain bersama, atau yang tadinya punya jarak secara fisik kemudian menjadi dekat satu dengan yang lain gitu ya. Gimana kalau gini, kita satukan sajalah banyak orang itu yang mungkin nggak kenal satu dengan yang lain dalam satu tempat atau wadah digital gitu ya, yang namanya dunia internet itu. Nggak perlulah kita pikirkan latar belakang mereka itu apa gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh besar ketika kita sebut misalnya dunia kita ini kan erat dengan internet, makanya ada istilahnya Internet of Things gitu kan. Segala sesuatu pakai internet gitu ya. Dan internet ini memang mengubah segala sesuatu
bukan hanya ekonomi, sosial dan lain sebagainya, termasuk dunia kita gitu ya. Banyak hal yang berubah dan yang dulunya misalnya mungkin Kak Riki punya mobile phone pertama kali usia berapa? Atau keluarga masih ingat nggak? Kalau HP papa saya dulu pertama kali. Saya ya. SD itu mungkin tahun 97. HP apa waktu itu masih ingat nggak? Yang flip. Oh, flip itu. Motorola. Ya. Oke, yang kecil itu ya menarik. Ya. Nah, kalau kita lihat ya tujuan awalnya saja yang dulunya handphone itu oke lah kita hubungkan orang itu supaya bisa bertelepon satu dengan yang lain. Nah, kenapa nggak sekarang kita gunakan internet itu sebagai wadah sosialisasi juga? Gitu. Jadi developer game itu berpikirnya sederhana sebenarnya. Kalau dulu mungkin karena nggak ada internet, ya masih offline, gamesnya itu kebanyakan offline dan sekarang games juga serba online gitu loh. Yang tadinya saya ini mengenal PS1 ya saya singkat aja PlayStation itu kan PS gitu ya istilahnya kan PS1 yang sangat sederhana sampai sekarang yang harus colok internet kalau supaya kita bisa bermain sama-sama gitu. Benar. Nah itu sudah berubah gitu ya. Lalu yang ketiga misalnya games itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk bagi saya secara pribadi ini juga berguna untuk stimulasi seseorang dalam beberapa hal ya tidak semua hal tapi khususnya mental dan fisik seseorang ya. Misalnya begini, ada orang tua yang kemudian heran anak ini juga nggak terlalu suka bahasa Inggris sebenarnya tapi begitu dia main game dia makin jago berbahasa Inggris. Jadi meningkatkan aspek-aspek kehidupan memang dalam beberapa hal gitu ya, termasuk respon anak terhadap sesuatu, pengambilan keputusan itu dilatih dengan game sebenarnya gitu ya. Contohnya begini, saya ini mungkin saya bisa berbeda dengan Bapak Ibu gitu ya, tetapi mengapa sampai hari ini bahkan saya tidak malu mengatakan saya pendeta yang memang suka main games gitu ya. Mengapa? Karena dalam penghayatan saya begini, misalnya seorang laki-laki itu memang dari dulu, ya memang tidak semua ya, tidak semua laki-laki, tapi laki-laki itu punya bagian di dalam hidupnya yang berbicara tentang dunia survival, ya, adventure, bertahan hidup. Ya. Laki-laki itu dari dulu diciptakan untuk berkompetisi, kompetitor satu dengan yang lain, butuh tantangan. Zaman dulu kan gitu ya, laki-laki itu kan pasti yang berangkat perang gitu kan. Nggak ada itu jadi budaya gitu sejak zaman dulu. Jadi laki-laki itu sejak dulu kalau dalam bahasa yang lain itu memang punya DNA untuk dituntut hidup keras gitu ya. Dulu kan hidup itu kan antara hidup mati gitu ya. Jadi laki-laki itu dipaksa untuk terus tetap gerak supaya dia bertahan hidup. Ya. Nah, dia punya skill untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Jadi games ya, itu sebenarnya jadi salah satu stimulasi seorang laki-laki gitu ya. Walaupun memang punya side effect yang nanti kita bicarakan juga gitu ya. Laki-laki itu warrior and protector gitu ya. Jadi game itu menjadi seperti fasilitator bagi laki-laki untuk accomplish sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Sewaktu kita ngegame kita bisa seperti tenggelam dalam dunia fantasi yang seru, memainkan karakter-karakter yang keren gitu ya. Dikasih misi banyak gitu ya, upgrade level, ketemu banyak karakter yang menarik dan lain sebagainya. Explore dunia sana sini itu sesuatu yang menarik bagi laki-laki sebenarnya gitu ya. Dan itu difasilitasi oleh games itu gitu. Dan bahkan lebih daripada itu, games itu juga punya tujuan yang sangat besar sebenarnya. Dia memperkenalkan sejarah atau bahkan mungkin remake sejarah gitu ya. Misalnya begini, kalau Mas Riki sempat mengikuti gitu ya, games itu kan juga ada banyak unsur sejarahnya sebenarnya, termasuk menceritakan sejarah tertentu gitu ya, misal perang gitu ya. Sebutlah misalnya games seperti Assassin's Creed, Call of Duty dan lain sebagainya. Itu kan game yang memang diciptakan untuk memperkenalkan sejarah itu
Ya. Walaupun memang kita harus menyadari bahwa itu harus kita lihat secara kritis gitu. Kadang orang kalau terlalu lugu, terlalu polos akan langsung percaya ya memang itu ceritanya gitu kan. Ada yang memang benar seperti itu jalan cerita games dan dibandingkan dengan kehidupan yang aslinya memang begitu faktanya ya. Tapi ada juga yang memang mengandung unsur politis itu sendiri. Jadi ada game yang memang dibuat untuk dalam tanda kutip mengubah sejarah. Ya, mengubah sejarah itu maksudnya apa? Yang sebenarnya misalnya begini. Salah satu sequel game Call of Duty itu misalnya yang tembak-tembakan yang keren itu ada salah satu scene perang di Vietnam itu ya yang ternyata menurut beberapa orang-orang yang mendalami tentang histori atau sejarah sebenarnya ceritanya nggak seperti itu. Jadi ini seperti dibalik. Jadi yang pelakunya siapa, korbannya siapa. Nah itu salah satu tujuan dari game itu sendiri gitu ya. Nah tapi memang walaupun ada pengetahuan baru seperti itu, kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya dunia games ini punya sisi lain yang harus kita katakan dengan jujur ya, namanya games itu seperti layaknya produk gitu loh. It's just a product gitu. Jadi yang namanya produk itu kan pasti ada pasarnya, ada konsumennya, ada target marketnya. Betul, gitu ya. Ambillah contoh misalnya Mas Ricky ini adalah seorang musisi yang sangat terkenal ya, dan menciptakan berbagai lagu itu. Nah, kira-kira tujuannya Mas Ricky menciptakan lagu itu untuk apa kira-kira? Supaya didengarkan. Simpelnya kan gitu ya. Jadi makin sering lagu itu diputarkan, didengar dan bahkan viral gitu ya, berarti saya sukses nih membuat sebuah lagu. Sama, developer game itu juga sama. Jadi jika game itu bisa semakin laku, mengglobal, developernya itu dianggap sukses gitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari bersama, ini juga tentang bisnis sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita kemudian menjadi konsumen yang secara tidak wajar menggunakan produk ini. Itu kan jadi pertanyaan kan gitu kan. Memang yang namanya game itu pasti dirancang untuk menarik perhatian dan membuat pemainnya itu akan selalu terus bermain. Pasti seperti itu. Yang namanya game, nggak mungkin kan kita membuat game lalu kemudian biarlah dia nggak laku dan sebagainya, nggak mungkin gitu loh. Pasti kan kita berpikir hal yang sama gitu loh. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita perlu sadari sebagai bahkan mungkin anak-anak ya, remaja, pemuda. Kenapa sih seseorang itu kemudian bisa terjebak dalam game ini? Nah, ini pintarnya developer game. Jadi dia kan bisa meng-create sesuatu sehingga kita itu seakan-akan bisa tenggelam di dalamnya, gitu kan. Dan saya mungkin bisa menyebutkan beberapa hal. Jadi hal yang pertama, kenapa anak-anak itu bisa sering kecanduan gitu ya, terjebak dalam lingkaran kecanduan ini. Pertama karena games itu menciptakan rasa pencapaian yang semu, gitu ya. Jadi permainan itu kan seringkali ada rewardnya, ada penghargaan virtualnya kan gitu ya, kira-kira begitu. Yang seolah-olah itu membuat seseorang itu merasa berhasil, ya. Dan ini bisa membuat mereka ingin terus bermain, ingin terus mendapatkan banyak penghargaan, pengalaman gitu ya. Ini kan sesuatu yang semu. Memang game itu secara sistem dirancang untuk memberikan penghargaan yang sifatnya instan, semu gitu ya, menciptakan ilusi pencapaian yang memang terus memikat gitu ya. Dan yang kedua, games itu mengapa games itu juga seringkali membuat seorang itu bisa terjebak, karena ini menariknya games ya. Jadi games itu memang menawarkan jalan kehidupan yang seolah-olah dapat kita kontrol. Betul apa enggak? Selama hampir 20 tahun saya main games, saya sadar akan satu hal ya. Apa itu? Hanya di video games lah kita ini bisa benar-benar bebas menentukan siapa dan bagaimana jati diri kita dan jalan kehidupan kita. Betul nggak? Ya, kan? Jadi kita bebas menjadi apapun, kita bebas menjadi siapapun, dan itu hanya di video games. Sesuatu yang nggak kita alami dalam
hidup ini kan. Kita lahir nggak bisa menentukan siapa diri bahkan kita. Kita mulai dari nama aja bisa nentuin sendiri tuh. Yeah. Nama akunnya mau siapa, nama karakternya siapa. Yeah. Dan gitu kan. Rupanya seperti apa, kita benar-benar diberikan kontrol ya untuk kita bisa mengubah, bahkan ngubah di tengah-tengah gitu. Bisa gitu loh. Nah, mau game apapun kita punya seakan-akan seperti diberikan kehendak bebas untuk memilih dan bahkan mengendalikan. Kalau Mas Riki pernah nonton, mungkin Bapak Ibu juga pernah menonton, ada salah satu film yang menurut saya sangat bagus. Judulnya itu adalah Ready Player One. Ya, tahu, Steven Spielberg. Betul. Ya. Nah, itu salah satu film yang menurut saya menggambarkan dunia virtual itu seperti apa. Ya. Dunia virtual itu jauh lebih menarik karena apa? Karena hanya di sanalah kita bisa mengatur dan bahkan mengontrol jalan kehidupan karakter yang sedang kita mainkan sekehendak kita, gitu kan. Jadi dalam dunia nyata mungkin kita bukan siapa-siapa. Dalam kehidupan kita mungkin kita masih bergantung sama orang lain, gitu ya. Bahkan mungkin dalam dunia nyata kita ini gampang dibully, gampang direndahkan, dihina, kita merasa nggak bebas melakukan ini dan itu, banyak aturan yang mengikat. Tetapi di video games, gitu ya, kita ini seakan-akan I'm a free man. Aku adalah manusia yang bebas. Ya, kita bisa melakukan apapun yang nggak pernah kita lakukan, ya sebelumnya. Misalnya begini, soal mencuri dan menembak orang dengan pistol, itu kan sesuatu yang nggak boleh kita lakukan kan dalam hidup ini. Tapi dalam video games kita bebas melakukan itu. Ya, game-game seperti yang terkenal seperti GTA itu yang digandrungi bahkan menjadi salah satu franchise game yang paling sukses di dalam sejarah video games, menawarkan pengalaman yang seperti itu. Kita bisa menjadi siapapun yang nggak pernah kita alami, menjadi atlet sepak bola misalnya. Kita mainkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kita mainin seolah-olah kita into gitu loh dalam dunia game itu. Ya, kita bisa mencapai sesuatu yang barangkali kita nggak bisa temui di dalam kehidupan kita. Ya, di dunia games kita bisa kaya raya. Di dunia nyata belum tentu, betul nggak? Ya. Nah itu yang menarik sebenarnya, dan itu juga menawarkan rasa yang ketiga, yaitu penerimaan yang semu. Yang membuat semakin istimewa adalah video games itu semakin istimewa adalah kita bebas menjadi siapapun tanpa perlu takut atau khawatir soal penerimaan, ya kan? Ini berbanding terbalik dengan dunia kita yang sedang krisis penerimaan. Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Seorang anak bisa dengan betah berjam-jam main PlayStation atau mobile games di kamar, gitu ya. Karena apa? Karena dia sadar dalam dunia nyata dia nggak akan selalu diterima oleh banyak orang, termasuk kedua orang tuanya, let's say, gitu loh. Ya, ini sesuatu yang miris kan sebenarnya. Dia tahu betul bahwa di dunia nyata orang lain nggak akan bisa selalu peduli, ya miris ini, gitu ya. Lalu kemudian kita juga merasa aman, ya kita nggak ada ancaman yang benar-benar real kan ketika misalnya gini, saya nggak kenal sama Mas Riki, tapi kemudian Mas Riki kalah, saya nggak merasa tidak aman dalam arti, waduh nanti jangan-jangan saya didatengin nih, kan nggak tahu, anonim nih, gitu kan? Kita nggak punya itu rasa ancaman itu yang real itu, ya. Lalu tekanan sosial juga bisa ketika kita merasa harus terus bermain supaya kita tidak takut ketinggalan, gitu ya. FOMO lah istilah zaman sekarang kan, gitu ya. Ya, aduh kamu kok nggak main, ya jadul kamu, gitu ya. Kita jadi malah diejek, dijauhin, gitu ya. Hanya karena kita nggak bermain, tekanan sosial. Dan juga ini yang sering kali terjadi. Banyak orang bermain game itu karena dia berlari dari kenyataan hidupnya. Ya, anak-anak mungkin menggunakan permainan itu sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah, dari stres yang ada dalam dunia nyata, gitu. Jadi di titik ini saya ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu, bahwa ini menjadi refleksi kita yang awal. Kita tidak bisa serta-merta lalu kemudian kamu ini kok main game mulu sih, gitu ya. Tapi ternyata ketika ditelisik kehidupannya, komunikasi dan relasi keluarganya, mereka tidak hangat.
gitu misalnya. Jadi ya jangan salahkan anak kalau kemudian dia mencari jalan keluarnya sendiri gitu ya. Ketika dia merasa kesepian, rasa kesepian juga bisa mendorong seorang untuk mencari pelarian di dunia virtual di mana dia bisa merasa diterima dan dihargai gitu ya. Kira-kira begitu. Makanya nggak heran kalau hari ini kalau Kak Riki melihat di di internet pun juga WHO pun itu sampai mengklasifikasikan kecanduan game itu sebagai gangguan perilaku yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau ini mungkin lebih banyak dijelaskan oleh Bapak Ibu Saudara atau teman-teman yang latar belakangnya psikologi gitu ya. Ada salah satu kode DSM 5TR itu gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa Asosiasi Psikiatri Amerika itu melihat bahwa ini sebagai fenomena gangguan psikis atau mental yang berpengaruh dalam kehidupan, berdampak gitu ya, dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Yonatan, Kak Yonatan ini adalah tentang gimana kita sebenarnya mesti ngerti tentang ini ya, tanda-tanda orang kecanduan, bukan lagi hanya main game tapi kecanduan game gitu kan ya, Kak Yonatan ya. Dan itu sangat mungkin terjadi gitu ya dengan berbagai macam tantangan kehidupan setiap harinya, lalu apalagi kalau melarikan diri ke game lalu juga jadi kecanduan game gitu. Nah biasanya itu apa ya Kak ya, kita tuh bisa langsung kelihatan atau enggak, atau enggak kerasa sama sekali untuk orang di luar, maksudnya kita yang melihat seorang main game itu bisa langsung tahu nggak dia tuh kecanduan atau enggak gitu. Ada semacam ini ya, semacam tesnya sebenarnya. Gitu ya. Tapi mungkin kita perlu melihat ini dalam perspektif kita terlebih dahulu ya, dalam konteks kita sebagai orang-orang Kristen itu seperti apa. Dari apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, dunia virtual seperti game, bahkan mungkin media sosial yang hari ini kita juga miliki, itu memang memberikan kepada kita itu kebebasan yang luar biasa akan banyak hal. Tetapi di sisi yang lain kalau kita nggak sadar, di sana itu ada jurang yang mungkin sangat lebar dan bahkan mungkin begitu lebar, di mana pertama misalnya kita bisa menjadi orang-orang yang munafik, ya, yang nggak otentik, yang barangkali juga semakin nggak peduli juga dengan lingkungan dunia kita, ya, seakan-akan membuat kita berjarak dengan dunia. Ya, lalu pertanyaannya adalah apa artinya kebebasan itu yang menyenangkan itu kemudian ternyata tidak membuat kita menjadi lebih baik atau bahkan tidak menjadi berkat bagi sesama gitu ya. Karena ya sejak zaman dulu kita diajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu kan berbicara tentang hukum dampak. Menjadi Kristen, menjadi berdampak itu sesuatu yang linear gitu ya, atau sejalan gitulah kira-kira. Nah, karenanya kita perlu memastikan sebenarnya dalam kehidupan kita ini, apakah dalam kebebasan kita ini kita membuat hidup kita ini lebih bermakna atau lebih membangun atau tidak gitu. Itu yang paling penting. Nah, ada satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan juga 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 23. Mungkin bisa minta tolong ya Mas Riki untuk bacakan sebentar. Kami bacakan ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Itu yang ayat 12 gitu ya, TB2. Lalu 1 Korintus 10 ya, Kak ya. Ayat 22 sampai 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saya baca ayatnya 23, 24 ini. Ayat 22-nya ya tadi ya, 22. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia?
Lalu baru ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara, lalu landasan teologisnya apa sih? Kalau kita berbicara tentang video games ini, gitu ya. Memang tidak ada ayat Alkitab yang secara khusus atau eksplisit menjelaskan tentang hal ini, tapi kita bisa berefleksi dalam berbagai ayat yang kita bisa temukan, gitu ya. Salah satunya dengan apa yang kita baca hari ini. Sebenarnya kan Rasul Paulus itu ingin mengajarkan kepada kita soal bahwa kebebasan itu haruslah membangun kehidupan, kan gitu ya. Kebebasan itu juga sejatinya harus berdampak, harus bermakna. Gitu. Memang konteksnya cukup berbeda dengan kita. Saat itu Rasul Paulus memang sedang menunjukkan dalam keadaan apa saja orang Kristen itu diperbolehkan makan korban yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Dalam kebebasan mereka, mereka memang diperbolehkan makan daging yang sebelumnya telah dipersembahkan, gitu ya. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya semua adalah milik Tuhan. Ya. Kalau kita masih ingat bahasanya Tuhan Yesus, gitu ya, dalam Injil itu kan pernah mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut, kan gitu ya. Kira-kira itu salah satu bagian. Jadi mereka ini diingatkan dan juga bahkan diajak untuk memahami bahwa yang namanya kebebasan itu selalu terikat, gitu ya, dengan banyak hal, entah itu relasi atau kehidupan. Ya, kebebasan itu bukanlah sesuatu yang tanpa dampak sama sekali. Ya, mereka tidak boleh memakan, misalnya hanya karena mereka ingin menghormati berhalanya atau dengan sengaja masuk ke kuil mengadakan perjamuan di sana yang secara sadar mereka tahu bahwa ini adalah upacara persembahan korban, kan gitu ya. Dan kalau mereka ini tidak bijaksana, mereka akan menjadi batu sandungan, baik itu bagi orang Yahudi itu sendiri, ya, orang Kristen itu sendiri atau orang Yunaninya bahkan, gitu ya. Jangan sampai karena ketidakbijaksanaan sikap mereka, iman saudara-saudara mereka itu kemudian menjadi goyah dan menjadi tergunjing, gitu ya. Mereka mengalami pergunjingan di antara komunitas saudara seiman mereka, gitu ya. Mereka secara nggak langsung dan bahkan nggak sadar mereka menjerumuskan saudara-saudara mereka yang mungkin belum mengerti atau bahkan memiliki pemahaman yang belum utuh terhadap apa yang mereka lakukan pada saat itu, gitu ya. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan agar kita tidak menyalahgunakan kebebasan itu, ya, dalam hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan belum tentu berguna dan membangun. Artinya, jadi orang Kristen itu jangan hanya sekedar mempertimbangkan apa yang diperbolehkan, gitu ya. Tapi ada unsur di sana, harus kita pikirkan bahwa apakah itu berguna dan bahkan membangun atau membawa perbaikan kehidupan, gitu ya. Setiap orang Kristen perlu memikirkan, mempertimbangkan dalam kerangka tindak tanduk pribadinya itu, ya. Oleh karenanya di sana diingatkan juga jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Ya, kalau saya bahasakan, ya jangan hanya mikir tentang diri kita sendiri, gitu loh. Tapi juga orang lain, bahkan yang menegur kita, mengingatkan kita senantiasa, gitu loh. Ya, kebebasan itu selalu menyangkut tentang diri kita dan orang lain. Ya. Seorang Kristen yang bijaksana itu dia harus memperhatikan supaya kebebasannya itu bahkan tidak menyakiti, tidak menjerumuskan orang lain, bahkan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia punya kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan diri dan juga orang lain. Ya, dia harus mempertimbangkan bagaimana supaya dia bisa menolong orang lain dan bukannya menghalangi orang lain untuk bertumbuh dalam kehidupannya, gitu ya. Singkatnya itu kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan bahwa segala sesuatu yang boleh dilakukan, ya, itu belum tentu dengan sendirinya boleh kita laksanakan sebebas-bebasnya, gitu ya. Keadaan itu bisa berubah dan bahkan mendatangkan sesuatu yang tidak baik ketika kita tidak sadar, ya, akan bahayanya, gitu ya.
Kira-kira demikian. Jadi saya ingin katakan bahwa Rasul Paulus pun juga mengingatkan soal itu, ya, tentang hidup ini juga harus seimbang, gitulah. Ya, dan bahkan kebebasanmu juga harus engkau ukur gitu supaya itu tetap membangun. Kira-kira gitu. Oke, kalau gitu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang nggak, Kak? Supaya nggak makin jatuh dalam kecanduan, sekaligus juga kita bisa merefleksikan tentang kebebasan yang sebetulnya Tuhan kasih dalam kehidupan kita supaya bisa kita pakai dengan baik dan benar itu. Kalau saya melihat dari awal dan bahkan sampai di titik ini kita berefleksi, saya juga harus dengan jujur mengatakan kalau tadi saya setuju dengan prinsip dari homo ludens itu tadi, gitu ya, supaya sejalan. Maka sebenarnya pertama yang namanya permainan itu bukanlah sesuatu yang salah sebenarnya, ya kan? Ada dalam bahasa kalimat di internet itu gaming is not a crime. Ya, jadi nggak masalah. Ya, bahwa games itu terkadang bisa mengarahkan seorang untuk jadi rebel, orang yang tidak baik, ya memang benar. Tapi itu lain soal, karena pada dasarnya game itu kan bisa dikatakan netral kan, dia satu produk, gitu loh. Kita bisa menjadi orang yang baik karena game. Sebaliknya kita pun juga bisa menjadi orang yang tidak baik karena game itu sendiri, gitu loh. Jadi ya selayaknya uang, handphone itu kan prinsipnya juga sama sebenarnya, gitu ya. Jadi saya ingin katakan bahwa nggak ada sesuatu yang salah ketika kita bermain, ya. Bahkan mungkin kalau ada orang yang sampai dengan keras mengatakan saya anti games, Pak. Wah, saya nggak tahu dia dalam tanda kutip manusia atau bukan, gitu kan. Dia seolah-olah kan sedang melawan kemanusiaan dirinya, manusia yang butuh main itu tadi, dalam tanda kutip. Ya, manusia itu juga menciptakan games ini dengan akal. Akal itu kan pemberian dari Tuhan juga, gitu loh. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Yang salah itu adalah ketika mulai mengarah pada yang namanya kecanduan itu. Nah, itu yang harus kita sadari bersama. Ketika kehidupan sudah makin tidak membangun atau terbangun, ya, maka kita harus benar-benar sadar di sana. Ya, makanya seperti Rasul Paulus juga mengingatkan dalam bagian yang lain, Efesus itu kan juga mengingatkan dengan jelas, perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup, kan gitu kan. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah orang arif, kan kira-kira begitu. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Kita diajak untuk hidup dengan bijaksana, kita mengatur hidup kita sebaik mungkin. Yang kemudian mungkin ini bukan hanya tentang gamenya, gitu ya, tetapi ayo kita milih deh hari ini, ya, mana yang akan kita akhiri lebih dulu, ya. Kalaupun kita kecanduan, ayo kita mikir mana yang mau menjadi akhir dari cerita kehidupan kita. Apakah gamenya yang kita akhiri? Oke, stop deh, gitu. Ini udah nggak baik nih. Ataukah ya sebaliknya, kita kalau dalam bahasa tema kita game over, hidup kita yang game, gitu. Jadi mau yang game over yang mana, gitu. Ya gamenya apa hidupnya? Gamenya atau hidupnya, gitu. Kira-kira kita tinggal pilih aja, gitu loh. Jadi lebih baik kita juga memilih mana yang tepat, ya. Ketika kita melihat fenomena ini bukan hanya masalah duniawi semata. Game itu bukan soal duniawi, tetapi menyangkut juga soal spiritual. Dalam beberapa sumber itu bahkan sampai ada yang menuliskan di dalam jurnal itu tentang membandingkan tentang teologi dan games itu seperti apa, seberapa jauh dampak yang terjadi, gitu ya. Nah, ini yang ingin saya katakan, kalau menurut pesan dari Rasul Paulus, baik itu di Korintus maupun juga Efesus, paling enggak kan kita diajak untuk pertama kita menyadari games itu seperti apa, dan yang kedua, mari kita awasi dan benar-benar memperhatikan hidup kita, gitu ya. Ada beberapa ciri-ciri sebenarnya yang tadi ini menyangkut pertanyaannya Mas Riki yang di awal tadi, ya. Ada satu istilah internet gaming disorder, ya, atau gaming disorder. Itu ada beberapa ciri-cirinya. Pertama, seorang, entah itu anak, remaja, pemuda, gitu ya, atau usia berapapun, sadari bahwa
ada titik bahaya yang pertama, yaitu ketika misalnya kita ini ada satu istilah namanya preokupasi ya dengan game online. Artinya apa? Artinya adalah bahwa energi kita, tenaga kita, waktu hidup kita itu kita habiskan lebih banyak untuk bermain game daripada menjalankan tanggung jawab yang lainnya, seperti kerja, misalnya kuliah, gitu ya. Bahkan mungkin kita menjadi orang yang mengabaikan tanggung jawab dalam pekerjaan dan keluarga kita, keluarga jadi nggak diperhatikan, misalnya, gitu ya. Atau mungkin kita jadi berkurang partisipasi komunal kita, dalam konteks kita gereja. Kita makin undur dari persekutuan kita, dari pelayanan kita. Hati-hati dengan itu semua ya. Jadi preokupasi itu seperti apa ya? Menggambarkan porsi yang terlalu banyak pada dalam hal ini adalah game itu sendiri, gitu ya. Jadi menjadi aktivitas yang sangat dominan dalam hidup kita sehari-hari, gitu ya. Dan ini perlu sesuatu perlu disepakati, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ketika kita harus sadar, ciri yang kedua adalah muncul gejala ketagihan itu. Ya, kita ini menjadi orang yang sangat obsesif terhadap game itu, menyelesaikan tantangan-tantangan. Saya pernah ada di titik itu, gitu ya, sampai apalagi ya gitu. Jadi ya memang itu semacam adrenalin tersendiri gitu. Tapi sadari bahwa itu semua semu. Kita menjadi obsesif ya. Dan dia menjadi orang yang sangat kepikiran tentang game yang dia mainkan. Bahkan ketika akses game itu diambil, maka mereka menjadi orang-orang yang biasanya lekas marah, cemas, bosan, gampang bosan gitu ya, atau sedih ketika mereka nggak bermain game. Jadi mereka kehilangan minat terhadap berbagai hal dalam hidup ini hanya karena game. Nah, itu kan tanda-tanda ketagihan, kecanduan. Yang ketiga, ketika toleransi kita itu makin meningkat. Maksudnya begini, kalau sebelumnya kita itu durasi permainannya hanya 1 jam setiap hari Minggu atau setiap minggu gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu kita kemudian makin bertambah, meningkat 2 jam per minggu, 3 jam per minggu, 4 jam per minggu, sampai kemudian di satu titik ya kita ini harus setiap waktu main game. Nah, itu hati-hati dengan toleransi yang makin meningkat itu ya. Keempat, ketika kita gagal mengendalikan diri ya, kita menjadi orang yang nggak bisa mengontrol dirinya sendiri ketika bermain game. Ada anak-anak yang saya lihat bahkan lagi main game yang harusnya fun kan, tapi kok malah marah-marah gitu ya, ngamuk lah. Terus ngapain main game gitu kan, kira-kira kan gitu. Nah, sadari hal-hal yang seperti itu. Bahkan ketika dia main game, dia makin sikapnya juga makin nggak baik dan lain sebagainya. Sadari hal itu. Kelima, ketika kita kehilangan minat untuk melakukan hobi-hobi kita yang lain, bahkan tanggung jawab kita yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ciri yang lain misalnya ketika muncul gangguan psikis dalam diri kita. Sadar atau tidak, ternyata ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan psikis kita. Ya, kita menjadi orang yang sangat sulit membedakan dunia nyata dan maya gitu ya. Saya juga kadang heran sampai hari ini, bukan heran ya, lebih tepatnya prihatin ketika berjumpa dengan anak yang apa-apa ketika ketemu itu ngomonginnya game aja gitu ya. Jadi bahkan dia itu seolah-olah terobsesi dengan game itu. Jadi dia menerapkan aturan di dalam game itu dalam kehidupan nyata gitu. Jadi sampai dibawa seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang nggak baik. Mereka nggak bisa membedakan realita dan yang nggak realita itu. Perasaan yang lebih nyaman ketika kita berada di dunia maya misalnya dibandingkan dunia realita kita. Nah, itu bahaya juga. Ya, kita menjadi orang-orang yang bahkan mungkin pasif ya. Lalu lebih daripada itu, ini makin meningkat, ciri-cirinya makin meningkat ketika misalnya begini, sudah mulai muncul masalah-masalah yang baru karena kita bermain game. Nah, ini kadang yang orang itu kalau dalam bahasa Jawa ngengkel ini, tetap ngelakuin gitu. Misalnya gini, ya karena game studinya itu makin menurun atau nilainya makin jelek gitu ya.
atau karena game itu dia juga dijauhi oleh teman, keluarga misalnya, dimarahin orang tua. Nah, itu harus disadari gitu ya. Sebab kalau enggak, ini bermanifestasi menjadi sesuatu yang makin besar. Ya, dia melakukan segala sesuatu demi game itu. Ya, ada anak yang sukanya berbohong supaya dia bisa beli sesuatu. Saya nggak tahu sih hari ini apa sih, diamond apa segala macam itu ya. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu juga ternyata sering kita lakukan. Saya pernah ada di titik ini. Saya nggak malu untuk mengatakan ini. Ya memang dulu namanya handphone itu kan masih yang jadul ya. Saya masih ingat SMP atau SMP deh mungkin. Hanya ada beberapa teman itu yang punya handphone, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Nokia N70 misalnya, atau N-Gig yang bisa untuk main game, gitu ya, buat untuk nge-game itu. Nah, maka pada saat itu muncullah ya satu budaya komunitas bisnis yang namanya rental PS itu. Makin marak gitu ya. Usia saya mungkin tahun 2000 sampai mungkin 2012 gitu ya, SD sampai SMA. Itu komunitas bisnis yang sangat digandrungi ya, oleh banyak orang. Dan memang banyak orang kemudian tergiur, anak-anak juga kemudian tergiur. Saya bahkan sampai, saya masih ingat betul, saya bahkan pernah menyalahgunakan uang orang tua saya gitu ya. Sampai ada di titik itu, saya pernah gitu ya. Bahkan misalnya ketika harusnya saya sekolah, harusnya saya les, saya bolos, pernah. Ya bersyukurnya waktu itu nggak berpengaruh sama nilainya ya. Gitu. Saya masih demi main game. Masih selamat saya gitu. Tapi maksud saya adalah bahwa kalau ini kemudian membuat kita menjadi rela mengorbankan segala sesuatu yang berharga, maka stop. Ya, waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Lucu juga, saya kalau ingat-ingat itu antara malu dan lucu sebenarnya gitu ya. Jadi ketika saya yang bolos itu juga saya mampir ke rental PS gitu ya. Saya ngomongnya les atau saya ngomongnya sekolah, tapi saya mampir ke rental PS gitu ya. Nah, bodohnya kami adalah kami tidak menyembunyikan kendaraan kami, sepeda kami waktu itu. Jadi ya orang tua ya pasti akan menemukan kami gitu ya. Itu antara lugu dan sesuatu yang salah juga gitu ya. Nah, ini yang harus disadari gitu ya, ketika kita dalam hidup ini kita harus berani mendiagnosa kita secara mandiri. Sebenarnya apa sih dampak kita, dampak dari ngegame ini, tujuan positif dari ngegame ini. Kalau kita memang pengen mengejar supaya kita mahir berbahasa Inggris, oke lah ya, dalam waktu 1 tahun misalnya, oke, nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau kita sampai nggak menemukan atau bingung atau mungkin sekedar mencari-cari selain fun, enjoy, dan pressure itu, maka kita hanya memainkan game itu pure, murni sebagai entertainment. Ya, karenanya kita harus hati-hati. Ya, sadar untuk apa saya main game ini. Ya, maka kita harus belajar untuk sebagai individu. Ini nasihat klasik sih sebenarnya. Mengubah segala sesuatu yang sifatnya pasif entertainment itu ke aktif entertainment. Ya, pasif itu kegiatan yang nggak mengharuskan kita untuk timbal balik. Main game itu kan nggak perlu timbal balik sebenarnya. Maksudnya atau nonton Netflix segala macam itu baik, tapi nggak ada timbal baliknya gitu loh. Ya, nggak menguras kemampuan fisik dan kognisi kita. Nah, coba deh kita lebih sering atau diubah ke aktif. Ya, jadi kita mikir berbagai kegiatan alternatif yang mungkin bisa menggerakkan badan kita, pikiran kita, gitu ya. Misalnya contoh begini, beberapa waktu lalu ada pegawai minimarket, salah satu pegawai minimarket yang viral karena dia bisa bahasa Jepang, ya kan. Nah, hanya karena dia nonton film anime atau komik berbahasa Jepang, ya. Nah, itu memang membangun kesempatan hidupnya jadi berharga, jadi terbuka. Dia di-hire oleh perusahaan tertentu jadinya gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari. Tetapi juga kita sadar bahwa kita tidak bisa bertindak seorang diri. Kita butuh orang lain, gitu ya. Kira-kira kalau kita
belajar sebenarnya diagnosa itu juga bisa dilakukan secara komunal, baik itu keluarga maupun persekutuan. Dari apa yang saya sebutkan ini, kita memang harus berhati-hati. Dalam arti begini, kita tidak bisa mengatakan ketika, oh anak saya memenuhi syarat yang pertama Pak, gitu ya. Oh berarti dia kecanduan game, belum tentu, belum tentu, gitu ya. Jadi kalau menurut aturan psikologi itu sebenarnya dari beberapa syarat ini, ya syarat dalam tanda kutip kecanduan ini, ciri-ciri kecanduan ini, mungkin kira-kira 5 atau bahkan mungkin lebih, ya harus dipenuhi dulu selama mungkin 6-12 bulan. Kalau itu memang terjadi, maka ini salah satu indikasi kecanduan, gitu ya. Dan ini sangat tergantung dari berbagai hal. Pertama, misalnya begini, ini saya sharing tentang diagnosa komunal ya. Jadi pertama yang paling berpengaruh adalah tentu pola asuh orang tua dalam keluarga. Ya, ada 4 pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama misalnya begini, ada istilah yang namanya autoritarian, gitu ya. Autoritarian ini kira-kira kita dalam keluarga itu aturannya jelas, gitu ya. Tapi nggak hangat, nggak ada hubungan yang saling mengasihi, gitu ya. Jadi otoriter aja, gitu ya, kira-kira. Nah, itu model yang pertama. Yang kedua adalah permisif. Permisif ini kasih sayang kita sebagai orang tua tinggi, saking tingginya kita ini memperbolehkan apapun yang anak kita lakukan, apa-apa boleh, ya. Dengan alasan apa? Wah Pak, nanti saya takut deh kalau anak saya kabur tiba-tiba atau membenci saya, dan nanti kan udahlah enggak apa-apa Pak, saya kasih. Nah itu permisif, ya. Yang ketiga itu adalah ini yang paling buruk sih, neglectful, ya. Artinya ya kasih sayang udah nggak ada, perhatian sudah tidak ada, orang tua itu ya semacam bodoh amat lah, nggak kasih aturan juga, udahlah. Yang penting kamu naik kelas ya, yang penting kamu pinter, papa mama kerja cari uang, that's it, selesai. Ya, nggak bisa 3 hal ini. Harus yang kita capai adalah otoritatif. Artinya apa? Kasih sayang orang tua itu tetap tinggi, tetapi juga aturan itu juga tinggi. Gitu. Itu yang harus kita capai sebenarnya, yang sehat dalam keluarga, ya. Jadi apa saja misalnya langkah-langkah itu bisa kita lakukan. Misalnya begini, pertama kita harus belajar di dalam waktu kehidupan kita bersama anak membangun citra diri yang baik terhadap anak kita, ya. Kepercayaan dirinya, dia kan bisa saja melarikan diri dari sesuatu di luar sana dan mereka bermain game, gitu ya. Mungkin kita jadi nggak tahu gitu, ini anak kenapa sih? Nah, kita bisa dalami dia, gitu ya. Dari bagaimana dia melihat dirinya, citra dirinya bagaimana. Kalau negatif, nah ini yang harus kita sadari bersama, ini nggak baik, gitu ya. Entah itu karena tindakan orang lain di luar, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita sadari bahwa orang tua itu juga bagaimanapun juga adalah role model, ya. Maka kita pun juga harus pasti belajar untuk membatasi penggunaan internet itu di rumah kita. Mau itu medsos, game online, dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana sebenarnya yang kita lakukan. Mematikan notifikasi handphone kita, ya. Ketika misalnya kita sedang bersama dengan anak. Nah itu pola didik sebenarnya, gitu ya. Kita tidak menggunakan gawai saat sedang berbicara dengan orang lain. Nah itu dicontohkan oleh orang tua, gitu ya. Dan bahkan mungkin kita buat kesepakatan penggunaan medsos atau bahkan game itu antara orang tua dan anak. Ini percaya atau enggak Bapak Ibu, sampai saat ini saya pun juga punya kesepakatan tertentu dengan istri saya, gitu ya. Saya yang sangat senang dengan dunia game itu, lalu kemudian sekarang sudah punya anak yang hampir 1 tahun, gitu ya, yang nggak bisa dibiarin begitu saja, kan, gitu kan, harus diurus, gitu ya. Maka ada salah satu kesepakatan yang kami coba lakukan adalah biasanya istri saya manggil saya tetap Mas, gitu ya, orang Jawa biasa ya. Mas, kamu boleh main ketika apa? Ketika Olin sudah tidur, misalnya. Jadi anak harus tidur dulu. Ya, anak harus tidur dulu, gitu ya. Atau paling enggak anak saya nggak melihat saya itu terlalu aktif di sana, gitu kan, supaya anak juga nggak tergoda, gitu. Paling enggak kan begitu, ya. Makanya saya juga nggak tahu apa ada hubungannya. Misalnya anak saya ini disodorin handphone nih, belum tentu dia itu tertarik hari ini, ya.
Dan bagi saya itu masih baik, ya daripada gini terus tertarik gitu ya sampai nggak mau dilepas. Nah itu kan sudah nggak sehat gitu ya. Makanya sekali waktu juga sebagai keluarga belajarlah kita detox gawe. Yang namanya puasa itu bukan hanya makanan, minuman, tapi juga bisa loh detox digital itu. Ya kita puasa misalnya nanti waktu Prapaskah tuh. Nah itu kan bisa juga tuh. Kita puasa nggak main game, puasa bukan nggak pegang gawe, nggak mungkin rasanya nggak pegang gawe, medsos lah gitu ya. Kita puasa ya bermedsos misalnya. Kalau ada Car Free Day ya mestinya bisa dong Phone Free Day gitu ya, kira-kira begitu. Matikan notif dan lain sebagainya. Kita mencari hobi yang lain misalnya, talenta anak kita yang lain ya dengan cara yang lain. Mengatur tempat, waktu penggunaan media sosial, game online gitu ya. Misalnya ketika makan ya jangan pegang HP dong, kan gitu ya. Atau sebelum tidur jangan pegang handphone gitu ya. Lalu nggak menggunakan gawai itu sebagai, ini yang juga salah satu yang paling penting. Tidak menggunakan gawai itu sebagai hadiah atau bahkan hukuman atau untuk menenangkan anak. Nah ini secara nggak langsung seringkali kita lakukan sebagai orang tua. Ya udahlah, gitu. Kita kasih aja handphone biar dia nggak nangis gitu. Padahal itu bukan jalan keluar yang baik sebenarnya. Ya, lalu jadwalkan kegiatan-kegiatan bersama, kapan waktu online, offline kapan, gitu ya. Dan pastikan jadwal anak itu juga teratur. Ya, termasuk tidur kapan, ya, nggak boleh pegang HP itu kapan dan boleh kapan, gitu. Berapa lama, ya sepakati itu. Ya. Ada screen time-nya ya. Gitu. Ada screen time-nya. Itu harus terus dilakukan ya, bagi orang-orang digital, anak-anak digital. Ya. Dan menarik juga ternyata ada deteksi dini juga. Ada satu aplikasi Bapak Ibu bisa cari KDAI online. Bisa itu di web juga ada KDAI-online.id atau aplikasi di Play Store KDAI. Silahkan searching saja. Kalau Bapak Ibu nanti coba atau anak Bapak Ibu coba ya, kira-kira skornya berapa? Kalau skornya konon katanya, ini semoga saya tidak salah ya, jadi di bawah 107 itu masih aman ya. Dan itu harus diulangi setiap 6 bulan ya. Saya ini kecanduan ya? Apa enggak gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau di atas 108 kita ini butuh yang namanya pendampingan, entah itu dokter, psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Itu mungkin cara-cara yang mungkin penting juga ya untuk kita sadari. Oke. Kalau gitu Kak Yonatan, nih kan sudah banyak sekali nih bekal untuk kita ya, dari firman Tuhan, dari aspek psikologi, lalu gimana kita ngelihat fenomena ini. Ada nggak Kak pesan untuk kita gitu ya, supaya kita makin ngerti bahwa ini harus bisa menjadi bagian dari perhatian kita? Baik kita secara individual maupun bahkan komunal sebagai gereja, ini memang agak agak asing atau mungkin nggak biasa bagi gereja. Saya sendiri ingin mengatakan bahwa gaming itu adalah soal caring sebenarnya. Ya, mari kita belajar menggunakan game itu sebagai wadah untuk kita bisa care satu dengan yang lain. Ya, dan anak-anak zaman sekarang itu ya, kalau saya melihat barangkali lebih banyak ingin atau mementingkan suasana yang sifatnya cair atau nyaman terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bisa sharing tentang diri mereka sendiri kan. Makanya ini juga membuat saya mengambil keputusan, bahkan saya enggak marah ketika orang itu menyebut saya sebagai gaming pastor misalnya gitu ya. Saya juga punya salah satu Instagram itu gitu ya. Walaupun sekarang lagi agak off dikit gitu ya. Menunggu teman saya supaya jadi pendeta dulu. Gitu ya. Tapi maksud saya adalah begini, spiritnya adalah bahwa saya sadar bahwa di dalam kehidupan relasi kita sebagai gereja ada banyak metode yang bisa kita lakukan, gitu ya. Saya ini percaya atau tidak Bapak Ibu, pertama-tama saya justru bisa dekat dengan anak-anak remaja itu justru melalui game, baik itu yang sifatnya digital maupun yang lain, ya.
saya bisa menjadi semakin mengenal diri mereka, bahkan mereka bisa jujur. Itu berawal dari situasi yang informal, ya, nongkrong, olahraga, termasuk main game itu, ya. Makanya hal yang biasa sebenarnya bagi saya ketika misalnya begini, ada anak remaja, ya sekarang sih agak berkurang ya karena kebetulan anaknya sudah pindah gitu ya, kota gitu. Dulu sering dia gini, WA, "Kak, lagi di pastori nggak?" gitu ya, "Kak, sibuk nggak?" gitu. Saya nggak pikir panjang, pokoknya wes ayo main ke pastori, saya bilang gitu. Kami main PES atau sekarang eFootball gitu ya, NBA dan lain sebagainya itu. Nah dari situ justru kami bisa cerita kesana kemari, ya. Kami saling mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Jadi curhatnya di situ, jadi cerita gitu ya. Atau kalau yang datang itu rame ya, gamenya aja yang tinggal diubah gitu ya. Akhir-akhir ini saya lagi suka ngajak anak remaja di GKI Mojosari itu untuk board game. Main board game ya. Saya sampai koleksi ada beberapa board game itu gitu ya. Bahkan ada board game yang juga bisa untuk sharing, pengenalan satu dengan yang lain. Dan yang saya katakan ini sesuatu yang memang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi untuk seorang pendeta seperti saya gitu misalnya. Ya, ya ini bukan rahasia sih. Ya, saya dengan gamblang bisa menceritakan bahwa GKI Mojosari itu salah satu gereja tradisional Bapak Ibu, gitu ya. Dan tahu calon pendetanya ini suka main game. Nah ini juga tidak mudah gitu ya. Di awal 2 tahun pertama itu sampai ada pertanyaan lah, kamu ini mau jadi capen atau gamer? Sampai seperti itu, gitu ya. Buat apa capen main Uno, main video games dengan anak pemuda remaja? Nah inilah yang saya katakan kemudian sebagai bahwa kebebasan itu butuh yang namanya kebijaksanaan. Pada akhirnya perlu pelan-pelan menjelaskan ke orang lain tujuannya apa. Jangan sampai ini menjadi batu sandungan, sampai akhirnya sedikit-sedikit kami bisa saling memahami, mengerti dan bahkan menerima gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan dunia digital ini juga dengan baik, dengan spirit yang baik, semangat yang baik. Kita tahu bahwa dunia digital itu menimbulkan krisis di sana sini, ya, gitu ya. Tetapi ini juga kesempatan, momen yang baik untuk kita bisa tetap terkoneksi satu dengan yang lain, gitu ya. Kita bisa manfaatkan itu secara baik, secara sehat, gitu ya. Memang dunia digital itu kerap kali mengasingkan orang, membuat orang merasa kesepian, ya. Kita akui itu. Tetapi ini juga menjadi waktu yang tepat di mana kita bisa care satu dengan yang lain gitu ya. Karena saya percaya bahwa kualitas kekristenan itu juga akan ditentukan salah satunya dari apakah kita mau tetap berkarya bersama bahkan ketika budaya dunia sekitar kita itu sudah berubah, gitu kan? Atau ketika kita ada di dalam situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, gitu ya. Makanya mulai marak tuh beberapa tahun yang lalu sejak pandemi itu kan mulai muncul gereja mengadakan kegiatan kebersamaan Mobile Legend misalnya gitu ya, atau yang lain gitu ya. Mulai ada kebersamaan yang memanfaatkan video games itu, ya. Dan mari kita jadikan ini sebagai momen kebersamaan, sebagai bekal untuk kita bisa berjalan bersama, ya, di mana kita mungkin bisa saling kenal, saling support antar anggota gereja kita, persekutuan kita, bahkan mungkin untuk memulihkan hubungan. Saya pernah menggunakan game itu untuk memulihkan hubungan seseorang. Ya, artinya misalnya dia nggak suka dengan saya ajak main game, kami fine, lalu bisa bercerita satu dengan yang lain. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan biarkan momen perjumpaan virtual melalui games ini kemudian berlalu begitu saja sebagai sesuatu yang fun, yang ya biasa saja gitu ya. Hanya sebagai ajang rekreatif atau bahkan ajang untuk mencari penghargaan yang sifatnya semu itu tadi. Jangan itulah gitu ya. Bahkan jangan sampai terjebak dalam pengakuan yang semu itu. Tetapi mari kita jadikan momen ini sebagai ruang keramah tamahan di tengah dunia yang terus berubah dan jarak yang mungkin ada di antara kita.
Mungkin itu sih pesan saya. Wah, terima kasih nih Kak Yonatan buat semua nasihatnya ya buat kita, terutama saya membayangkan sih ya orang tua lah gitu ya, untuk mengenali justru kita makin kenal sama anak kita gitu, bukan hanya sekadar memberi batas ya perlu, tapi makin kenal anak kita tuh sebenarnya di balik keseruannya dia bermain game itu dia lagi ngalamin apa sih gitu ya Kak ya. Dia lagi ngalamin apa, apakah dia membutuhkan kita sebagai orang tua untuk menjadi temannya dalam dia menjalani hari-harinya. Mungkin ada kesulitan yang lagi dia hadapi sehingga akhirnya game itu justru nggak jadi kecanduan atau juga jadi pelarian gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kak Yonatan buat semua yang sudah disampaikan, dan ini jadi bekal untuk kita semua. Bolehkah saya minta Kak Yonatan untuk memimpin kita dalam doa? Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kehidupan yang kami boleh lewati hingga hari ini. Kami bisa menikmati kebersamaan kami, baik itu sebagai keluarga, sebagai persekutuan, sebagai komunitas. Dan kami pun juga menyadari bahwa kami menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ketika kami hidup di dalam dunia digital, ada banyak tantangan yang menghantui kami. Salah satunya adalah kecanduan. Dan kami tahu ya Bapak, bahwa kecanduan baik itu video games, media sosial, itu sesuatu yang sangat menantang kehidupan kami. Dan hari ini kami juga diajak untuk berpikir dan berefleksi kembali sebenarnya apa yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kami. Kami diajak untuk kembali memikirkan apa yang penting di dalam kehidupan kami, dan apakah segala sesuatu yang kami miliki itu kemudian membuat kami dan bahkan kehidupan kami menjadi menurun dan tidak berkualitas. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk kami bisa melihat segala sesuatu itu dengan baik, dengan jernih dan bahkan dengan bijaksana, supaya kami bisa menilai kehidupan kami dan bahkan spiritualitas kami supaya tetap layak dan berkenan ketika disaksikan oleh Tuhan sendiri. Biarlah saat ini ya Bapa kami juga mendoakan setiap orang tua dan bahkan anak yang sedang berjuang di dalam pemulihan secara khusus dari tantangan kecanduan games ini ya Bapa. Biar Tuhan sendiri yang juga berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Biarlah mereka juga bisa saling menolong satu dengan yang lain, supaya hari demi hari kehidupan mereka makin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan yang juga akan menolong kami sebagai gereja ketika kami melihat fenomena ini. Biarlah kami juga tidak mudah untuk terjebak menghakimi satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami memiliki hati seorang hamba, hati yang baik, untuk kami bisa meraih anak-anak kami yang sedang bergumul di dalam kecanduan video games ini. Tuhan yang juga akan sertai kami sebagai keluarga besar GKI Residen Sudirman, supaya Tuhan juga perlengkapi setiap pendeta, penatua, untuk kami bisa bersatu hati terlibat di dalam pergumulan ini. Terima kasih ya Bapak, biarlah setiap pembicaraan ini pada akhirnya juga kami persembahkan hanya kepada Tuhan yang telah kami percaya dan bahkan kami sembah di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yonatan. Salam juga dari kami, dari GKI Residen Sudirman untuk rekan-rekan di GKI Mojosari, juga buat istri dan anak ya, sehat selalu, semangat terus, penuh sukacita. Amin. Dan sukses terus dalam pelayanan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.